Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan kajian-kajian yang ada di dalam kitab Nasoihul Ibad yang berkenaan dengan masalah atau sesuatu yang bisa menerangi alam kubur kita nanti ketika kita sudah mati. Jadi di sini diterangkan bahwasanya ada 7 perkara yang bisa membuat kuburan kita menjadi terang benderang. Diceritakan qila sab'atu asya'a tunawwirul kubra. Ada 7 perkara yang bisa menerangi atau yang bisa membuat terang kuburan atau yang bisa menerangi kuburan kita nanti ketika kita sudah mati. Awaluha al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama, suatu yang bisa menerangi alam kubur kita yaitu ikhlas, al-ikhlasu fil ibadah, yaitu ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menginginkan apapun. Diceritakan oleh Gus Baha, ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu dicontohkan orang ketika ditanya 1 tambah 1 itu pasti jawabannya 2. Orang itu pasti langsung menjawab 2 tanpa menginginkan imbalan apapun. Jadi orang ini pasti menjawab 2 baik akan diberi imbalan atau tidak. Sementara kita beribadah, apakah kita harus mengharapkan surga? Itu contohnya al-ikhlas. Jadi ikhlas itu ya gampangnya tidak menginginkan apa-apa, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, sholat kepada Allah, ikhlas. Guru saya menceritakan ikhlas itu adalah sesuatu ketika permulaan dan ketika sudah berakhir ini hati kita tetap ikhlas. Contoh, kita berangkat ke pengajian pertama kali itu hatinya kita ikhlas. Tapi ketika nyampe pertengahan, hati kita itu sudah kerentek ma'abid ma'rem seberek, ini sudah ikhlasnya berkurang. Jadi menurut guru saya, ikhlas itu antara permulaan dan sesuatu yang terakhir itu sama. Itu ikhlas. Yang nomor 2 adalah birrul walidain. Kedua, sesuatu yang bisa menerangi kuburan kita adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai menyakiti hatinya orang tua. Apabila kita tidak mampu untuk membahagiakan orang tua, maka usahakanlah jangan sampai kita menyakiti hatinya orang tua. Menyakiti hati orang tua itu bukan hanya bertengkar kepada orang tua, bertengkar dengan orang tua ya, memukul orang tua, itu bukan hanya itu keterlaluan namanya. Yang namanya menyakiti ini kadang-kadang sesuatu yang tidak terasa kita menyakiti hatinya orang tua. Contoh, kita berjalan di depannya orang tua kita jalan, ternyata kamu berjalan di depannya. Ini adalah akhlak salah. Namanya birrul walidain, kita harus ada di belakang. Atau contoh yang lain, orang tua duduk di bawah, kita duduk di atas. Ini secara tidak langsung kita menyakiti hatinya orang tua. Akhlaknya kita gimana gitu. Itu yang kedua. Jadi harus birrul walidain, harus berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita ketika mendengar ceritanya Uwais Al-Qarani ya.
Uwais Al-Qarani itu adalah seorang tabi'in, memang hidup di zamannya Nabi, tapi karena beliau itu tidak sempat melihat langsung wajahnya Nabi, maka beliau itu adalah termasuk tabi'in. Uwais Al-Qarani, bagaimana dia berbakti kepada ibunya yang pada waktu itu sedang lumpuh, ingin haji. Akhirnya Uwais Al-Qarani ini bolak-balik naik ke atas gunung dengan membawa kambingnya, selama beberapa tahun ya, anggap. Akhirnya pada waktu musim haji, Uwais Al-Qarani ini sudah siap. Akhirnya ibunya digendong dari rumahnya sampai ke Mekah, tidak pernah diturunkan sama sekali. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarani ini sudah terbiasa naik turun gunung dengan membawa kambingnya, membawa beban di atasnya. Jadi Uwais Al-Qarani itu melakukan seperti itu memang untuk persiapan untuk menggendong ibunya dari kediamannya ke Mekah. Itu Uwais Al-Qarani, sampai beliau dikisahkan ketika meninggal para malaikat langit itu berebut untuk menyambut rohnya. Terus yang kedua adalah silaturrahim. Yang kedua adalah wasalisu, adapun yang nomor 3 silaturrahmi, yaitu menyambung tali silaturrahim. Jangan bertengkar dengan saudara kita, jangan bertengkar dengan saudara-saudara kita. Sambung tali silaturrahim itu kita harus sambung. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara menghubungi mereka lah, atau dengan cara berkunjung ke rumahnya lah. Kalau di zaman sekarang ya sudah zaman modern, ada grup, ya mungkin grup WA, itu termasuk salah satu cara untuk menyambung tali silaturahim. Tapi ada seorang ulama yang berpendapat, apa sih menyambung tali silaturahim itu? Namanya menyambung itu adalah menyambung sesuatu yang sudah putus, itu namanya menyambung. Kalau sudah tersambung itu ngapain disambung lagi? Ya gitu maksudnya. Jadi maksudnya menyambung tali silaturahim ini, kita melakukan sesuatu atau menyambung tali silaturahim kepada saudara kita yang sudah putus hubungan kepada kita. Itu maksudnya yang menyambung. Jadi sudah putus kita sambung lagi. Misal saudara kita ada yang bertengkar dengan saudara kita yang lain, nah kita sebagai anaknya tidak usah ikut-ikutan. Misal bapak kita bertengkar sama paman kita, bapak saya bertengkar dengan paman saya, misal akhirnya mereka tanya pak, akhirnya putus, tali persaudaraan putus. Lah ini yang namanya menyambung, ini adalah menyambung sesuatu yang sudah putus. Jadi saya berkunjung ke rumah paman saya, ya saya tanya pada bapak itu, akhirnya itu yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim. Ya, itu yang nomor 3. Jadi yang pertama ikhlas fil ibadah, nomor 2 birrul walidain, nomor 3 menyambung tali silaturahim, dan nomor 4 alla yudayyi'a umrohu fil maksiyati, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam kemaksiatan. Umur kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dijemput oleh malaikat Israil ya. Dan tidak tahu, maka sebaiknya kita tidak usah menyia-nyiakan, dan jangan menyia-nyiakan umur kita dalam kemaksiatan. Ya, bekerja maksiat terus ya, jangan. Wal khamisu, yang nomor 5, alla yattabi'a hawahu, jangan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu selalu memerintahkan kita kepada sesuatu yang jelek-jelek dan yang enak-enak, itu namanya hawa nafsu. Jangan sampai mengikuti itu. Jangan sampai mengikuti keinginan nafsu kita. Karena nafsu itu seperti anak kecil katanya ya, anak kecil. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu ya fatimi. Nah, itu di apa namanya, di burdahnya. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala. Maksudnya apa? Nafsu itu seperti anak kecil. Maksudnya seperti anak kecil bagaimana? Dia selalu menyusu kepada ibunya. Anak kecil itu ketika kecil kan menyusu kepada ibunya. Tambah disusui sama ibunya, meskipun tambah besar dia akan tetap menyusui.
Nah gitu loh. Kalau dituruti anak kecil itu sampai besar pasti dia tetap akan menyusui kepada ibunya. Tapi wa in taftimhu yang fatimi, ya harus tega lah seorang ibu, harus memutus, jangan sampai menyusu lagi karena sudah besar, baru sudah bisa berhenti. Ini namanya nafsu. Maksudnya nafsu itu kalau dituruti terus ya tambah enak, tambah lama tambah enak gitu loh. Makanya wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radhi wa in taftimhu yang fatimi. Jadi kita harus putus, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Wasadisu yang nomor 6 adalah ayyajtahida fit taati, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan ya. Salat, puasa ya bersungguh-sungguh. Wasabi'u yang nomor 7 adalah ayyuksira dzikrallah, memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak ingat kepada Allah. Itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kalau hatinya kamu susah ayo berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Yang pikiran terserah, itu banyak, terserah Anda semuanya bagaimana dan pikiran apa yang Anda sukai. La ilaha illallah, bagus. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, barang siapa yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Dakhala pakai fi'il mati ya. Di kaidah bahasa Arab, kalau sesuatu yang akan datang tapi dia sudah menggunakan fi'il madi, itu pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jadi itulah 7 perkara yang bisa menerangi kuburan kita nanti ketika kita sudah mati. Saya ulangi, yang pertama itu ada al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas dalam beribadah. Nomor 2 birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Salis nomor 3 silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Yang nomor 4 adalah alla yudayyi'a umrahu fil maksiyati, jangan menyia-nyiakan umur dalam kemaksiatan. Yang nomor 5 alla yadba'u hawahu, jangan mengikuti hawa nafsunya. Wasadis yang nomor 6 ayyajtahida fit taati, bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Yang nomor 7 ayyuksira dzikrallah, memperbanyak zikir kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami terangkan. Apabila ada kesalahan dalam keterangan saya, baik disengaja ataupun tidak, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.